Matin yang mulia ini, setelah semalam kita sama-sama mengikuti program semalam kita bersama dengan Ustaz Muhadir pelancaran terjemahan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Al-Aqidatin Najiyah yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Sumit. Semalam telah kita lancarkan, alhamdulillah, terjemahannya. Dan pada malam ini kita akan sama-sama mengikuti siri-siri daurah Ramadan yang kita susun, ya, untuk kita sama-sama mengulang kaji pelajaran-pelajaran Ramadan, durus Ramadan yang sangat pentinglah tuan-tuan sebelum kita melangkah masuk ke bulan Ramadan yang tak sampai 2 minggu lagi ni. Maka wajiblah atas kita mengulang kaji terlebih dahulu pelajaran-pelajaran Ramadan ini, hukum hakam Ramadan ini, untuk sama-sama kita menjalankan ibadat Ramadan ini dengan yang terbaik dan yang paling sempurna, insya-Allah. Atas maksud itu kita kena sama-sama ulang kaji lah, ya. Dan pada malam ni kita ada 2 slot program kita. Selama 45 minit yang berbahagia guru kita Ustaz Nur Qasim akan menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan Ramadan ini. Akan disentuh insya-Allah maudhu'-maudhu', topik-topik yang penting berkenaan dengan hukum hakam dan durus Ramadan ini. Selesai 40 minit, masuk slot yang kedua, sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan boleh kemukakan soalan-soalan yang berkait dengan kemusykilan Ramadan dan insya-Allah akan dijawab oleh guru kita. Dan saya minta supaya kita sama-sama beri perhatian penuh menjaga adab-adab kita dalam majlis ilmu. Ya, duduk dengan tertib, betulkan niat kita kerana Allah Ta'ala dan jaga adab. Jangan kita waktu guru kita duk cakap depan, kita pun duk sembang juga. Sama derah dengan tok guru kita di belakang. Dan pohon kawal anak-anak kita supaya tidak mengganggu majlis. Bagi dia main di kaki 5 luak. Kaki 5 luak tu saja kita tak buh kapet supaya dia kerah. Sesuai anak-anak kita nak berempah je luak. Kan? Jadi di dalam ni takut pijak cermin mata lah, sepak himpun lah, macam-macam lah tuan-tuan sekalian, ya. Jadi jaga adab kita. Maka saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia guru kita Al-Fadhil Ustaz Nur Qasim untuk memimpin majlis kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana
ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sami'in sami'at, zakirin zakirat, wabil khusus mudir ma'had Hafizul Quran itu Syekh Muhammad Husaini hafizahullahu taala, tawalallahu umra fi khairin wa lutfin wa afiyah. Para hadirin, para asatid, tokoh agama, semua yang hadir di dalam majlis kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kepanjangan umur insyaallah. Semoga Allah bagi kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan kebersihan hati, diberikan kelapangan hidup, diberikan kebahagiaan dalam mengikuti sunnah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, "Lau alima thawaba majalisil ilmi," andaikan al-hadirun, orang yang hadir di dalam majlis kebaikan, di dalam majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu kadarnya, hakikatnya, esensinya, apa yang Allah berikan bagi mereka yang hadir ke dalam majlisul khair, majlis yang mengingatkan kepada Allah dan mengingatkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ka'ab Al-Ahbar, laktatalu, maka mereka akan berlomba-lomba, akan berlomba hadir ke dalam tempat itu untuk duduk dan hadir di depan dan hadir di majlis itu sampai mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka, sampai mereka akan meninggalkan kesibukan mereka daripada urusan dunia mereka hanya untuk hadir ke dalam majlis, andaikan mereka tahu daripada hakikat majlis kebaikan tersebut. Nah, jadi sampai dikatakan mereka akan saling membunuh. Artinya apa? Mereka berlomba nak memperebutkan posisi hadir ke dalam majelis kebaikan. Seperti nak kita dengar kalau ada pelakon datang dari luar negeri, maka orang pun akan berlomba-lomba untuk menjemput dia, mengambil dia, hadir di dekatnya, sampai orang pun akan mudah saling mendolimi antara satu dengan yang lain demi untuk lebih dekat kepada pelakon tersebut atau lebih dekat kepada orang-orang yang punya nama di dunia ini, sepertilah orang yang terkenal karena dunia mereka akan berlomba. Tapi orang yang hadir di dalam majelis kebaikan ini adalah orang yang tahu, Allah buka hati kita sehingga tahu kadar hakikat daripada majelis kebaikan. Amin Allahumma amin. Ayuhal mu'min, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, sebelum kita menginjak nak masuk bulan Ramadan, kita punya bulan yang bernama bulan Sya'ban. Sebelum kita masuk bulan Sya'ban, kita punya bulan namanya bulan Rajab. Dan Rajab adalah bulan yang agung. Di dalam kitab dikatakan Rajabun mustaqun minat tarjib wa huwa at-ta'zim. Rajab yang telah lalu itu adalah diambil dari kata tarjib. Apa tarjib itu? Adalah ta'zim, pengagungan. Artinya orang yang bertaubat di bulan Rajab, Allah akan turunkan limpahan pengampunan Allah pada orang tersebut. Masuk bulan Sya'ban, summiya Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban li'annahu tatasya'abu fihi turukul khair,
Dikatakan bulan Sya'ban karena pada bulan Sya'ban banyaknya cabang-cabang jalan kebaikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini, majelis kebaikan ini kita hadir pada tanggal berapa sekarang ini Sya'ban? Sya'ban sudah tanggal berapa ini? 21. Berapa? 22. Berarti Ramadan sisa insyaallah dalam sepekan kita sudah akan masuk bulan Ramadan. Semoga yang hadir panjang umur insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, dikatakan bulan Sya'ban tatasya'abu fihi turukul khair. Dikatakan Sya'ban karena di dalamnya terbuka berbagai macam jalan kebaikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa malam ini kita pengajian. Kemarin malam kita ada pengajian. Semua adalah jalan melangkah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu al-hadirun wal hadirat. Itu kata ulama, man qama bihurmati Rajabin wafaqahullahu lil qiyam bihurmati Sya'ban. Orang yang memuliakan adab tata kerama kepada bulan Rajab dengan melakukan perintah Allah di bulan Rajab, maka wafaqahullahu lil qiyam bihurmati Sya'ban. Allah akan bagi dia taufik, Allah akan bagi dia hidayah untuk melakukan perintah Allah di bulan Sya'ban. Wa man qama bihurmati Sya'ban wafaqahullahu lil qiyam bihurmati Ramadan. Orang yang di bulan Sya'ban seperti pada bulan ini, orang tersebut menghormati, melakukan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah di bulan Sya'ban, wafaqahullahu lil qiyam bihurmati Ramadan. Allah akan bagi dia hidayah, taufik dan inayah untuk melakukan perintah Allah di bulan Ramadan. Waman qama bihurmati Ramadan. Orang yang bangun dan mengamalkan perintah Allah, melakukan perintah Allah di bulan Ramadan, maka wafaqahullahu lil qiyam bin Ramadan ila Ramadan atau hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan. Orang yang menghidupkan dan mengamalkan dan melakukan dan mengerjakan perintah Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan jaga dia dari bulan Ramadan tersebut sampai bulan Ramadan yang akan datang. Nah, makanya seorang ulama, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, pengarang kitab daripada Simtud Durar wa ma lahu min awsafin wa ahlakin wasiyar, beliau mengatakan Ramadan aku ini yang sekarang yang akan tiba ini masih berkat daripada bulan Ramadan yang tahun lalu aku lakukan. Bagaimana? Semangat ibadah dia tidak turun daripada selepas bulan Ramadan kemarin. Semangat ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan dia bawa dasuk pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ramadan berikutnya dijaga oleh Allah untuk melakukan senantiasa perintah Allah dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Nah, makanya kita banyak kalau sudah nak masuk bulan Ramadan semangat ibadahnya tinggi. Tapi kalau sudah masuk Syawal, lepas hari raya, masuk bulan Syawal sudah mulailah menurun. Yang asalnya di bulan Ramadan ada tahajud, masuk bulan Syawal tahajud sudah mulai tak ada. Nah, dalam bulan Ramadan dia suka membaca Al-Quran. Kadang satu hari dia baca 1 juz, 2 juzuk. Ketika keluar dari bulan Ramadan turun daripada semangat ibadahnya sampai masuk Syawal sampai Ramadan berikutnya. Makanya dikatakan ayyuhal hadirun, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab daripada Sulamut Taufiq, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami Al-Husaini Al-Alawi Al-Syafi'i. Beliau Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, idza jaa Ramadan, ini apabila telah datang bulan Ramadan. Ini perlu kita ikuti beliau. Imam Abdullah, idza jaa syahr Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan, jama'ah auladahu. Jama'al imam auladahu. Beliau mengumpulkan anak-anak dia dan mengumpulkan istri beliau dan mengumpulkan isi keluarganya, dia kumpulkan sebelum masuk bulan Ramadan.
Fasa'alahum wahid ba'da wahid. Imam Abdullah tanya kepada orang tersebut, kepada keluarganya, kepada anak dia, dia tanya satu persatu. Faqad madza sataf'al fi Ramadan? Ya waladi, wahai anakku, kamu apa yang kamu nak kerja di bulan Ramadan nanti? Tanya. Amma ana ya abi, kalau saya wahai ayahku, saya nak akan kerja sausallil lail. Aku akan sholat malam, aku jaga. Itu kata dia. Masya Allah, gembira dia punya orang tua. Imam Abdullah gembira, farhan, merasa gembira karena anak dia mengatakan, ayahku, aku akan sambut bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan sholat di malam hari. Kamu tanya lagi yang satunya, ya waladi anta madza taf'al fi Ramadan? Wahai anakku, kamu nak lakukan apa di bulan Ramadan? Amma ana, kalau aku, saya akan menjaga daripada sholat tahajud. Wah, Masya Allah. Tanya lagi istrinya, kamu istriku, apa nak kau kerja di bulan Ramadan? Kalau saya, aku akan mengerjakan di bulan Ramadan adalah aku akan berusaha setiap hariku membaca Al-Quranul Karim. Sehingga di dalam bulan Ramadan saya bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka setelah mendengarkan penuturan daripada keluarga beliau, fabaka, maka beliau menangis. Fasu'ilah, maka ditanya beliau, wahai ayah, lima tabki, kenapa engkau menangis wahai ayahku? Kata anak dia. Kata beliau Imam Abdullah, abki li'anni la aqdir an azid ibadah fi Ramadan. Aku menangis karena aku tak mampu menambah ibadah di bulan Ramadan seperti kalian bisa menambah bulan Ramadan, karena fi ghairi Ramadan, karena di luar bulan Ramadan aku sudah penuh dengan ibadah. Beliau tidak mampu menambah ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan beliau sudah penuh dengan ibadah. Beda dengan kita. Kita kalau nak masuk bulan Ramadan, tanya, pasti ibadah meningkat. Alhamdulillah bulan Ramadan saya meningkat. Dan dulunya sebelum Ramadan aku tak punya tahajud. Malam ini aku punya tahajud di bulan Ramadan. Alhamdulillah sebelum Ramadan saya tak baca Quran, jarang baca Quran. Alhamdulillah masuk bulan Ramadan saya baca Quran. Ini tambah. Alhamdulillah di luar bulan Ramadan aku tidak pernah melakukan sholat witir di malam hari. Maka aku masuk bulan Ramadan, aku menjaga sholat witir di bulan Ramadan, bertambah. Nah, beliau tidak, aku tidak bisa menambah ibadahku lagi di bulan Ramadan karena di luar bulan Ramadan sudah penuh dengan ibadah. Maka kita katakan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dikatakan beliau qad khatamal Quran, beliau Imam Abdullah telah menghatamkan Al-Quran dari setiap ruangan yang ada dalam rumahnya. Nah, contoh, setiap tangga fi kulli durujin fi baitihi, setiap tangga yang ada dalam rumah dia telah dia hatamkan Al-Quran sebelum dia jumpa dengan Allah. Kalau kita masuk rumah kita ada beberapa tangga, 1, 2, 3. Imam Abdullah setiap tangga dia duduk dia hatamkan Al-Quran. Besok naik tangga berikutnya dia hatamkan Al-Quran. Naik tangga berikutnya dia hatamkan Al-Quran. Naik tangga berikutnya hatamkan Al-Quran. Selesai tangga dia hatamkan Al-Quran, pindah ruangan kamar dia. Hatam Al-Quran, pindah kamar lain, pindah ruangan tamu dia, pindah. Sehingga setiap ujung dan setiap ruangan ada dalam rumah dia, dia sudah hatamkan Al-Quran sebelum perjumpaan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, bagaimana nak aku bisa nambah ibadah di bulan Ramadan sedangkan aku di luar bulan Ramadan penuh dengan ibadah? Itu baru amalan Quran, belum amalan zikirnya, belum amalan auratnya. Yang dikatakan Al-Imam Abdullah waqad qal min auradihi, daripada wiridnya qal 25 alfan min la ilaha illallah fi kulli yaum, 25.000 kali baca la ilaha illallah setiap hari. Oh, mana ada kita ini gitu baca la ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian wa minas shalah 'alan nabi, daripada salawat kepada Rasulullah 25.000 kali setiap hari. Wa min istighfar, daripada istighfarnya 25.000 kali setiap harinya. Nah, makanya beliau tidak mampu menambah bulan Ramadan daripada ibadah karena di luar bulan Ramadan sudah penuh dengan ibadah. Semoga yang hadir Allah nanti jumpakan kita bulan Ramadan dengan ibadah yang tambah dan dijaga ibadah kita sampai bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dari bulan Ramadan wa huwa minar ramda kama qala ulama. Dikatakan bulan Ramadan ay bin ramnar ramda.
diambil dari kata ramda, seperti kita ucap tadi Sya'ban diambil kata minasyi'ib, ayat syi'ib minal jabal, yaitu jalan yang ada antara dua gunung adalah syi'ib. Begitu juga Ramadan dikatakan Ramadan ay minar ramda, itu ay syiddatul har. Ramadan adalah sangat panas. Ramadan ay ramda diambil dari ramda ay syiddatul har, sangat panas. Sehingga dikatakan sangat panas pada musim itu sehingga dikatakan bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan wakila li'annahu yarmiduz dzunub. Karena kenapa dikatakan bulan Ramadan? Karena membakar dosa-dosa orang yang mereka bawa dosa tersebut masuk bulan Ramadan. Maka hendaknya kita selayaknya kita yang akan menjemput bulan Ramadan ini kita sambut dengan amalan ibadah. Kita sambut dengan adab, kita sambut dengan tata kerama, kita sambut dengan mempelajari ilmu ahkam asy-syariah yang berkaitan dengan fikhi, yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga kita masuk bulan Ramadan kita lakukan puasa, kita lakukan ibadah sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an telah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah puasa adalah kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat dicintai oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan ini bukan dengan berkeluh kesah, oh masuk bulan Ramadan kita tak nak makan lagi pagi hari, kita tak nak sarapan lagi siang hari, sore hari, petang hari. Tapi kita sambut bulan Ramadan. Artinya Allah bagi kita bulan Ramadan ini karena kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah untuk sama-sama menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan untuk mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ayyuhal hadirun, di bulan Ramadan perlu di dalamnya kita untuk menjaga daripada arkanus siyam, daripada menjaga daripada rukun-rukun puasa, yang mana dikatakan arkanus siyam daripada rukun puasa adalah an-niyah. Jangan sampai kita lupa niat. Segala sesuatu asasuhu an-niyah. Segala sesuatu perbuatan kita, amal kita, pondasi dia, asasnya, dasar dia adalah niat kita. Niat kita. Sama dengan hadir kat majelis ini. Orang duduk di masjid ini, awal yang kita taruh, awal yang kita tanamkan dalam hati kita adalah niat. Kalau niatnya baik, maka akan menghasilkan kebaikan. Sebagaimana Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi mengatakan, "Man fataha li nafsihi baba niyatit taufik, baba niyatil khair." Orang yang membuka pada dirinya niat kebaikan, satu niat kebaikan dia buka pada diri dia, maka Allah akan buka dia sab'ina min abwabil khair, sab'ina baban min abwabil khair. Allah akan bukakan 70 pintu kebaikan. Nah, satu niat kebaikan dibuka 70 pintu kebaikan. Contoh, Anda hadir ke dalam majelis ini niat untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, satu niat. Tapi dari satu niat ini Anda dapatkan 70 pintu kebaikan terbuka. Contoh apa? Anda silaturahim, kumpul. 2, Anda memberi salam sama orang. 3, Anda hadir di tempat ini di masjid iktikaf. 3, Anda duduk di sini salat berjamaah. 4, 5, Anda hadir di sini jumpa dengan mereka yang para hafizul Quran. 5, Anda hadir di sini terbuka pintu kebaikan dengan apa? Dengan duduk, dengan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6, sampai 70 pintu kebaikan akan dibuka karena satu niat kebaikan dalam diri kita. Tapi kebalikan daripada itu, wa man fataha li nafsihi babasyar, orang yang membuka pada diri dia pintu keburukan. Pintu apa itu? Pintu bahasa Malaysia kejelekan ya. Benar ya? Keburukan sama ya. Membuka pintu keburukan pada diri dia satu saja, maka Allah akan bukakan 70 pintu daripada pintu keburukan yang lain. Nah, coba lihat. Satu pintu keburukan. Apa dia? Dia nak dia ingin mendolimi orang lain. Niat satu, aku nak mendolimi orang lain itu. Dia keluar, dia dolimi. Satu, karena niat ingin mendolimi, melukai orang lain, maka timbullah satu keburukan lain. Apa? Keluar dari mulut dia menghina orang Islam. Nah, satu. Ketiga, muncullah daripada itu qati'atur rahim, adalah mutus tali silaturahim. 4,
Daripada itu akan muncul daripada penyakit dengki, daripada karena kebencian yang timbul muncul penyakit dengki, sehingga akan membuka daripada satu pintu keburukan akan dibuka pintu keburukan yang lain. Nah, masuk bulan Ramadan, tanamkan pintu kebaikan. Kalau Anda mentanamkan masuk bulan Ramadan, aku nak masuk bulan Ramadan ini, aku akan jaga sholatku. Aku akan menjaga daripada sholat sunnahku, qobliyah dan ba'diyah. Aku akan jaga daripada puasa bulan Ramadan dengan sepenuh, dengan ikhlas. Dengan aku tidak akan meninggalkan witir dan tahajudku di bulan Ramadan untuk menggapai daripada inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Untuk menggapai daripada Lailatul Qadar. Nah, bagaimana nak mencapai Lailatul Qadar itu adalah menjaga daripada di luar bulan Ramadan dengan mentanam niat yang baik. Satu niatnya in dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurti bin Razah bin Adi bin Ka'ab al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, juga riwayat daripada Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Nah, dikatakan pondasi masuk bulan Ramadan adalah dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, menjaga niat kita. Nah, nak memulai ibadah besok ini malam, besok nak melakukan puasa, maka jaga daripada niat itu. Baik sawaun kana fardan au naflan, baik niat itu baik maupun baik itu niat itu adalah fardu maupun itu adalah puasa sunnah, kita perlu menjaga daripada niat. Nah, perlu dalam mazhab Syafi'i perlu adanya tabyitun niyah. Dalam mazhab Syafi'i perlu adanya tabyitun niyah, menginapkan niat. Sejak kapan? Adalah sejak dari maghrib terbenamnya matahari, entah itu lepas sholat isya kita nak niat untuk puasa esoknya, atau kita mulai dari lepas sholat maghribnya, atau ketika lepas sholat tarawihnya, atau lepas pada sholat witirnya. Yang jelas kita menitipkan dan menginapkan niat kita untuk berpuasa di besoknya. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Nah, itu perlu nak menjaga daripada niat itu. Bahkan dikatakan oleh al-ulama, perlu ketika kita nak memasuki bulan Ramadan, perlu juga bitaglidil Imam Malik, untuk mengikuti daripada Imam Malik. Imam Malik imamu dari hijrah adalah bitaglidil niyah as-siyam bisyahr, berpuasa 1 bulan penuh niat qabla dukhuli Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan berniat 1 bulan penuh. Apa faidah daripada itu? Nah, kalau kita lupa daripada niat kita dari setiap malam, karena kata Imam Syafi'i likulli yaumin ibadah mustaqillah, setiap hari daripada bulan Ramadan itu adalah ibadah mustaqillah, lain. Hari ini lain, besok lain juga. Jadi perlu niat yang baru kata Imam Syafi'i. Tapi ketika kita menggandeng niatnya Imam Malik, kalau kita niat sebulan, kalau kita lupa daripada niat itu di malam hari ketika bulan Ramadan, maka sudah dicukupkan dengan niat daripada mengikut Imam Malik. Begitu juga faedah daripada niat. Kalau di antara kita ada di antara kita yang wafat, yang kembali ke Allah Subhanahu wa taala pada awal Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan, sebelum Ramadan habis, daripada niat itu Allah akan catat amalan puasa kita sebulan penuh karena berkat daripada niat kita. Nah, itu faedah niat. Ya, kalau kita niat 1 bulan, niat puasa 1 bulan, ternyata Allah ambil kita sebelum habis bulan Ramadan, 15 Ramadan Allah sudah ambil kita, maka Allah akan catat pahala kepada kita dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan karena daripada niat kita yang kita tanamkan dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan menyelesaikan daripada bulan Ramadan sebulan penuh dengan khusyuk. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ayyuhal hadirun, perlu daripada di bulan Ramadan ini adalah ihya sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Hendaknya, layaknya kita sebagai orang Islam menghidupkan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Seperti apa nak kita menjaga? Adalah
perlu kita menjaga kesunatan Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah menjaga lisan kita daripada ghibah. Nah, ini. Maka dikatakan banyak orang bulan Ramadan mereka berpuasa, tangan dia puasa, kaki dia puasa, mata dia puasa, hati dia puasa, tapi lisan dia tidak berpuasa karena dia menceritakan keburukan orang lain. Nah, ini muhbitat. Ini muhbitat ini. Dikatakan ulama ini sebagai muhbitat apa? Yang akan meruntuhkan pahala ibadah puasa kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Tidak ada dia dapatkan kecuali rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Karena dia berpuasa tidak makan dan minum di bulan Ramadan di siang hari lepas subuh sampai malam maghrib, tapi dia tidak menjaga lisannya dengan meninggalkan berpuasa dengan dia melakukan ghibah kepada orang lain. Dia ceritalah orang lain di bulan Ramadan di pagi hari. Nah, kita jaga ini. Ceritakan. Wan namimah, hendak kita menjaga di bulan Ramadan daripada namimah. Apa itu namimah? Adalah mengadu domba, itu naglul kalam. Naglul kalam, memindah ucapan dari fulan pindah ke orang lain. Dia cakap kat sini macam ni, dia cakap orang lain macam ini. Supaya apa? Supaya orang ini dengan orang ini akan bermusuhan, akan saling membenci, akan saling meninggalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini daripada ghibah. Wal kadhib adalah dusta. Hendak di bulan Ramadan ini kita tinggalkan yang namanya dusta. Nah, kalau kita nak sebelum masuk Ramadan, kita biasa dusta, kita biasa kidip sama orang lain. Tapi masuk bulan Ramadan, jangan sampai lisan kita mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, karena hal tersebut akan menggugurkan daripada pahala kita. Nah, laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Nah, perlu daripada itu juga adalah menjaga daripada ihya'ul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, menghidupkan malam dengan ibadah. Bagaimana nak menghidupkan malam dengan ibadah? Tentu kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang ingin mudah melakukan menghidupkan ibadah di malam hari, maka satu, dia harus menjaga ibadahnya di siang hari. Itu. Nah, orang yang ingin meneteskan air mata di malam Ramadan, orang ingin nangis di bulan Ramadan, malamnya ingin nangis, ingat Allah, maka orang tersebut harus menjaga mata dia daripada pandangan haram di siang hari. Orang yang tidak menjaga pandangan dia daripada pandangan haram di siang hari, maka air mata dia akan susah meneteskan karena Allah di malam harinya. Itu. Apalagi mata yang suka meremehkan orang lain, mata yang suka merendahkan orang lain, mata yang suka mendolimi orang lain, ataupun melihat kepada aurat, tatabba aurah, mencari celah orang lain di bulan Ramadan. Hal tersebut akan menjauhkan kita daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ayyuhal hadirun, dalam satu riwayat Jabir radhiyallahu anhu daripada sahabat Jabir, raqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar ketika akan berkhutbah, faqala amin, maka Nabi mengatakan amin. Wa raqiya ila tsaniyah, naik ke derajat berikutnya mengatakan amin, naik ke derajat ketiganya kemudian mengatakan amin. Maka ditanya oleh sahabat Jabir, ya Rasulullah, sami'tu taqul amin fi kulli duruj, kami mendengar engkau mengatakan amin di setiap tangga ya Rasulullah. Karena tangga mimbar Nabi itu tiga. Selain mustarahnya ada tiga tangga Nabi. Nabi khutbah di atas sendiri. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak khutbah di atas tempat Rasulullah, turun tangga berikutnya. Nah, itu adab, takut, karena adaban ma'a Rasulullah. Kata adaban ma'a Rasul, aku tata krama sama Rasul, aku tidak pantas berdiri khutbah di atas tempatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, turun tangga dua. Ini adab. Nah, kemudian naik daripada Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, tidak duduk di atas tangga yang kedua tuh, tapi dia turun di tangga berikutnya. Kenapa? Adaban ma'a Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tata krama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sekarang kita lihat sudah ditambah pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Muawiyah menambah daripada itu 7 tangga di situ 7. Dia tambah supaya untuk, karena di sini sudah Ali, lepas Ali tangga bawah tak ada lagi tangga, akhirnya dia tambah. Itu tambah. Nah, dikatakan faqala amin, dia katakan, maka kata ja'ani Jibril, telah datang Jibril kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan syaqi abdun adrak Ramadan falam yughfar lah.
Dikatakan Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, syakiya abdun, celaka seorang hamba. Orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka Nabi mengatakan faqala amin. Faqala amin. Coba. Yang berdoa adalah Jibril dan yang mengatakan amin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakiya abdun adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran orang yang tidak diampuni dosa dia di bulan Ramadan? Satu, di bulan Ramadan dia entengkan puasa bulan Ramadan. Itu tanda. Bagaimana? Puasa bulan Ramadan, ngapain? Apa puasa bulan Ramadan? Nah, saya malas kah? Tak usah puasa. Mereka itu biasa saja, nanti tunggu bulan Ramadan berikutnya. Meremehkan daripada puasa bulan Ramadan. Orang meninggalkan tidak usah sholat, meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Betul, pahala orang yang sholat sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahala sholat fardu di luar bulan Ramadan. Orang yang melakukan sholat fardu di bulan Ramadan maka melebihi pahala sholat fardu di luar bulan Ramadan. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat fardu di dalam bulan Ramadan, dosa dia akan berlipat ganda. Dosa dia akan lebih daripada dosa-dosa pada bulan-bulan yang bukan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian perlu daripada itu ayyuhal hadirun adalah yang perlu kita ingat adalah menjaga jangan sampai al-iftar minal haram. Jangan sampai di bulan Ramadan kita buka puasa dengan sesuatu makanan haram. Nih, maka orang yang buka puasa dengan bulan Ramadan ta'iba nafsuh, itu membuat dirinya dia payah sendiri. Bikin capek, tidak makan, tidak minum, tapi dia iftar dengan makanan haram. Dia curi punya orang, belum izin. Dia makan punya orang, hak orang lain, belum izin. Maka hal tersebut akan menjadikan dia berpuasa, akan menjadikan dia berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia akan mendapatkan dosa dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu perlu untuk menjaga daripada sunnah di bulan Ramadan adalah jangan sampai kita berlebih-lebih dalam hal-hal yang bisa menyebabkan kita meninggalkan daripada ibadah di bulan Ramadan. Banyak orang sibuk, contoh nak beli lebaran. Orang kalau nak lebaran sudah banyak yang orang yang meninggalkan ibadahnya. Bahkan sholatnya ditinggalkan demi mencari baju baru. Cari baju baru, keliling kota, ramai dia pergi ke kota, ke bandar. Dia keliling ke sana siang malam sampai maghrib, sampai dia meninggalkan puasa hanya gara-gara untuk mencari ini. Jangan sampai. Nah, banyak orang meninggalkan ini seperti ini. Jangan sampai juga kita masuk di dalam bulan Ramadan itu dengan banyak melakukan ucapan-ucapan yang bisa menjadikan puasa kita lalaikan, bisa menyebabkan kita terlupa daripada nilai-nilai inti daripada bulan puasa bulan Ramadan. Maka dari itu ayyuhal hadirun, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam kitab dalam kitab Asy-Syama'il lil Imam Yusuf An-Nabahani mengatakan dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah puasa maka seakan-akan beliau tidak mau berbuka puasa. Nah, beda. Kalau sudah berpuasa maka seakan Rasulullah tidak ingin buka puasa. Saking apa? Menikmati daripada bulan puasa. Kalau kita tidak, sudah masuk duhur, kapan buka puasa? Ini lama lagi. Perasaan lapar sudah. Kapan nak kita makan ini? Bukan memikir, ya Allah, maghrib sudah hampir habis, berarti puasa tinggal berapa jam lagi, berarti ibadah waktu makin sedikit. Mari kita isi. Ini tidak. Ya Allah, kapan bulan maghrib ini tiba? Masih lama lagi, tidur lagi. Sampai pagi, sampai maghrib tidur, sampai masuk bulan, sampai buka puasa. Nah, Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah SAW tidak, makin sempit waktunya makin susah. Kenapa? Nak akan meninggalkan hari tersebut dan berganti hari yang baru. Dan setiap hari yang baru adalah pertanggungjawaban yang baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal hadirun, maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini insyaallah Allah jadikan kita apapun yang kita miliki di bulan Ramadan adalah perlu kita syukuri, perlu kita nikmati tanpa kita harus mencari sesuatu yang tidak ada dalam rumah kita sampai-sampai kita meninggalkan daripada kewajiban puasa bulan Ramadan. Bahkan dikatakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke rumah istri dia, masuk tanya,
Alaki ta'am, kamu punya makanan? Kata Rasulullah. Ma indi ya Rasulullah, aku tak punya makanan. Tanya istri lain, kamu punya makanan? Tak punya makanan. Tanya istri lain, kamu punya? Tak punya makanan juga. Satu rumah istri, satu rumah Rasulullah tak ada makanan. Bahkan dikatakan dalam 1 bulan tidak ada makanan dalam rumah Rasul kecuali illal ma', kecuali air putih saja. 1 bulan. Adakah orang Malaysia sekarang 1 bulan tak ada makanan ke rumah dia? Pemimpin kita, kekasih kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam 1 bulan keadaan Rasulullah tak ada pun makanan dalam rumah kecuali air putih. Itu pun Rasulullah tidak meninggalkan ibadah dia. Dikatakan idzan ana shaim, kalau engkau ya Aisyah tak punya makanan ke rumah, maka sekarang pun aku berpuasa, kata Rasulullah SAW. Bukan marah menghardik istri dia, macam mana ini nak buka puasa, nak masak apa, tak ada. Tapi kalau di Malaysia ini orang jarang masak ya. Yang susah di Indon. Kalau di Indon itu orang masak. Kalau di sini orang banyak belanja di kedai, tinggal beli bawa pulang. Kalau di Indon orang masak. Maka dari itu perlu kita nak syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir Allah panjangkan umur dia insyaallah. Semoga yang hadir Allah terima amal ibadah dia. Semoga yang hadir insyaallah kelak dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir insyaallah yang meramaikan majlis ini Allah buka hati dia menjadi hati yang bersih. Allah buka hati kita menjadi hati yang tawadhu. Allah buka hati kita menjadi hati yang sepi, yang jauh daripada riak. Allah bersihkan hati kita daripada dengki sesama Islam. Allah jadikan hati kita adalah hati yang penuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan hati kita sebagai hati yang cinta kepada umat sesama Islam. Semoga Allah jadikan kita adalah umat yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak menjadikan antara satu bertikai dengan ini hanya gara-gara satu ucapan, hanya gara-gara satu pendapat, hanya gara-gara golongan, hanya gara-gara partai. Tapi Allah satukan kita dalam golongan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang hadir ini Allah kabulkan segala hajat berkat majlis ini. Allah kabulkan hajat kita berkat perkumpulan kita malam ini. Allah jadikan semua yang hadir Allah bagi dia kekayaan dunia akhirat. Semoga yang hadir Allah bagikan mereka ilmu yang barokah manfaat. Semoga Allah bagi mereka yang hadir adalah anak cucu mereka menjadi alim ulama. Semoga Allah jadikan anak cucu mereka yang hadir menjadi orang yang hafizul Quran. Semoga Allah jadikan mereka yang hadir adalah orang yang anak dia dicintai Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di sini anak dia, cucu mereka dijadikan anak yang membela panji bendera Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di majlis ini Allah jadikan istri dia, keluarga dia semua sakinah, mahabbah, warahmah. Semoga Allah jadikan kita yang hadir semua di sini kelak dikumpulkan dalam Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ini sedikit dulu yang kita bisa dengar. Silakan, ada lagi programnya? Apa pertanyaan? Oh ini. Masyaallah. Alhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikatakan, assalamualaikum, bolehkah saya makan sahur sehingga azan subuh tiba? Kita nak tanya dulu, azan itu apa? Azan itu lugatan al-i'lan. Azan itu bahasa Arab artinya i'lan, pengumuman. Ya. Azan bahasa Arab artinya pengumuman. Nah, pengumuman apa? Ya, syariatnya yang dimaksud adalah pengumuman tentang al-i'lam bidukhulil waqti, tentang pengumuman masuknya waktu salat. Artinya apa? Jadi kalau sudah mengumandangkan azan, itu tanda berarti waktu salat subuh sudah tiba. Berarti orang yang makan ketika itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Artinya sudah membatalkan puasa orang yang makan ketika azan subuh. Kecuali orang yang azan subuh tengah malam. Dia bangun, dia tukang azan ke masjid, tiba-tiba dia pergi ke masjid salat, dia kira sudah subuh jam 5:30 ini, 5:30 sudah, 5:30. Ternyata masih 2:30 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ini lupa azan, waktu belum masuk dia azan, ini tak apa. Jadi kalau Anda makan sempat subuh, sahur, nah, kemudian Anda dengar azan, lihat dulu azan awal atau azan dua. Biasanya ada azan pertama di bulan Ramadan untuk bangunkan orang Ihya'ul Lail. Nah, tapi kalau sudah azan yang kedua masuk subuh dan tepat waktu sudah masuk subuh, maka hal tersebut sudah membatalkan puasa. Bahkan dikatakan sunnah kita itu adalah al-imsak, sebelum masuknya subuh, sebelum masuknya sholat subuh perlu imsak. Imsak itu bagaimana jaraknya antara subuh? Kita sunnah imsak, menahan untuk tidak makan sebelum masuknya subuh. Dikatakan oleh ulama qadar 50 ayat, kadar 50 ayat. 50 ayat itu baca tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Orang ulama kira rubu' sa'ah, sekitar 15 menit sampai 15 menit sebelum subuh dia sudah imsak. Dia kira-kira dengan 50 ayat, 50 ayat. Nah itu. Itu jadi itu sudah membatalkan puasa. Nah, sekarang tak ada lagi. Ada yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang nak bertanya bulan Ramadan. Assalamualaikum. Apakah batal puasa kita jika di bulan Ramadan kita berpikir tentang maksiat pada bulan Ramadan? Oh, habis puasa ya pikir maksiat. Pikirnya maksiat siang hari. Masuk bulan selepas sholat subuh sampai maghrib pikir maksiat. Bagaimana nak saya bisa mengambil hak itu? Pikir maksiat, pikirannya tidak sepantasnya dalam berpikir. Dia pikir wanita yang bukan mahram dia pikir. Dia pikir di bulan Ramadan adalah sesuatu bagaimana bisa nak mencelakai orang lain. Dia pikir bulan Ramadan. Maka orang yang berpikir tentang maksiat, tafakkurul maksiat fi Ramadan, orang yang al-fikr maksiat, berpikir maksiat di bulan Ramadan, maka ini salah satu adalah mampu mengurangi daripada kesempurnaan orang yang berpuasa. Tapi tak sampai membatalkan puasa. Tapi tidak membatalkan puasa dia, tapi mampu mengurangi hakikat daripada inti pahala yang akan dia dapatkan di bulan Ramadan sebab dia berpikir tentang maksiat. Tapi puasa secara syariat sah. Secara syariatnya puasa dia sah. Tapi secara daripada pahala akan berkurang dengan tidak adanya kesempurnaan di dalam bulan Ramadan. Nah itu. Nah ini bisa masuk dalam kategori nanti muhbitat yang bisa meruntuhkan dan menjatuhkan daripada pahala puasa dengan berniat bermaksiat, dengan melakukan dan mengaplikasikan dengan lewat perbuatan. Nah itu bisa membatalkan daripada pahala dia, bukan membatalkan daripada puasa dia. Dah, ya, silakan. Ada nak tanya lagi? Apakah keistimewaan orang yang tahu malam tersebut, malam Lailatul Qadar dengan yang tidak tahu? Oh ya, kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, padahal kita tahu malam tersebut, malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahri, adalah lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah pada malam, padahal kita tidak tahu ya, malam tersebut malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak tahu, tidak mengetahui tentang apakah itu malam Lailatul Qadar kan? Apakah bukan? Apakah pahala dia akan dapat dengan 1000 bulan tersebut atau tak? Nah, ini. Maka dikatakan ayyuhal hadirun, saya jelaskan dulu. Al ulama mengatakan ada beberapa kaul
ulama berbeda pendapat tentang kapan akan jatuhnya daripada malam Lailatul Qadar. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i lebih condong kepada pendapat yang mengatakan malam 21 dengan malam 23. Adalah jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Ada lagi sebagian ulama mengatakan tidak, Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan adalah perlu kita menanti daripada malam Lailatul Qadar dengan menggiatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa hikmah daripada kita diibhamkan, disamarkan malam Lailatul Qadar? Apa hikmah? Faedah. Kenapa tidak nampak malam ini ke bulan Ramadan? Tak tahu lagi. Ada nak kata ini malam ini Lailatul Qadar, tidak tahu. Apa hikmah itu disimpan dalam bulan Ramadan? Supaya kita mengisi bulan Ramadan dari awal sampai akhir karena khawatir tidak mendapatkan bulan Ramadan. Tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita sudah tahu, malam 23 malam Lailatul Qadar, sudah malam 1 2 3 santai sajalah, tak usah kerja ibadah, tidur saja, ibadah biasa saja. Yang penting malam 23 malam Lailatul Qadar saya nak giatkan ibadah. Itu kalau tahu akan meremehkan. Tapi kalau ketika kita tahu, maka orang itu tidak akan meremehkan setiap malam di bulan Ramadan. Dia jaga, kalau saya tak sholat malam ini, jangan-jangan Lailatul Qadar malam ini. Kalau saya tak sholat besok malam, jangan-jangan malam Lailatul Qadar besok malam. Akhirnya khawatir, sehingga dalam bulan Ramadan dia jaga semua itu dengan beribadah. Sama dengan ini, kalau kita tahu bahwasanya di sini di majelis ini kita tahu di sini ada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya derajat, orang yang tinggi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dibukakan mana orang ini benar-benar yang dekat. Kalau Allah bukakan kita, maka kita akan memudahkan meremehkan orang lain. Tapi ketika Allah tidak tampakkan kita mana yang lebih tinggi derajat dia di sini, kalau kita tahu saya lebih tinggi derajat dia daripada dia, akan menimbulkan kesombongan sama orang lain. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang lebih baik, kamu atau yang di depan, tak ada yang tahu. Maka dari itu akan menimbulkan kita akan mudah berprasangka baik sesama orang. Begitu juga Lailatul Qadar adalah hikmah daripada tidak nampaknya itu, supaya kita menjaga ihtiyatan setiap malam bulan Ramadan dengan ibadah dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Apa faedah daripada orang yang tidak beda, orang yang tahu dengan tidak tahu? Orang yang tahu bulan dengan adanya Lailatul Qadar berarti akan tampak lebih beribadah. Ketika kita tahu, contoh ini di depan ini ada Rasulullah SAW. Bagaimana orang duduk depan Rasul? Tahu ini Rasulullah depan. Dia akan sopan, dia akan adab, dia tidak akan berani berkata di atas suara Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia tidak tahu apakah di sini ada Nabi apa tak ada, bagaimana? Tentu rasa penghayatannya, rasa penghormatan tentu tidak sama dengan orang yang mengetahuinya. Tapi sama pahala orang yang tahu malam Lailatul Qadar dengan orang yang tidak tahu, tetapi dia mengisi ibadah di malam itu, maka dia akan mendapatkan daripada inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, kemudian apa lagi tanya ini ya, batal puasa tak kalau kita cabut gigi? Nah, batal puasa kalau kita cabut gigi tak membatalkan puasa. Tapi kalau gigi orang lain kita cabut, dia tidur aja kerja dia ini. Kemudian kita cabut gigi dia tanpa seizin dia, cabut dia. Bagaimana? Tak membatalkan puasa dia secara syar'i, tapi ini bisa menyebabkan orang melukai hati orang, sehingga bisa dalam kategori bisa mengurangi daripada pahala puasa. Nah, coba kalau Anda tidur, ada orang tidur, tiba-tiba gigi orang kita nak cabut langsung. Wah, ini orang tidur terus kerja bulan Ramadan, cabut gigi dia tanpa seizin dia. Anda telah mengambil hak orang lain tanpa seizin dia. Gigi adalah hak kita, siapapun tak boleh mengambil dia. Al-mu'min alal mu'min, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darah dia, haram harga diri dia, harta dia haram. Termasuk harta di kita adalah diri kita. Kalau ada nak ngambil tanpa seizin tak boleh. Nah, jadi kalau cabut gigi tak apa. Tapi kalau kita mencabut gigi orang lain tanpa seizin, maka itu sah puasa kita, tapi bisa mengurangi daripada pahala puasa kita karena kita telah mendolimi dan mengganggu keenakan orang lain. Nah, kemudian orang yang ada apa ini? Saya tak bisa baca. Orang yang ada sakit lelah menggunakan umum. Saya kurang paham. Saya ini tak pernah sekolah umum. Jadi baca itu kurang lancar kalau Latin.
Saya tak pernah sekolah apa itu bahasa orang sini. Sekolah negeri tak pernah saya. Pernah cuma sebulan saja. Lepas itu saya sekolah agama saja dari kecil sampai sekarang. Jadi tak tahu. Apa? Sekolah dasar ya. Sebentar. Orang yang ada sakit lelah menggunakan obat. Apa maksudnya ini? Saya tak paham. Orang yang ada sakit lelah menggunakan obat. Oh, obat. Artinya sakit pam ya. Kies. Apa itu kies itu? Ini Malaysia ini kalau bicara dia campur Inggris. Saya ini tak susah nak mengucapkan bahasa Inggris itu. Kenapa? Kalau bahasa yang lain, bahasa Arab, bahasa yang lain tak apa. Tapi kalau bahasa Inggris saya apa kata ini? Ya ini. PAM itu berarti macam obat ya. Nah, asalkan tak ada yang masuk ke dalam tenggorokan, tidak ada berupa, tak ada benda, ya, tak ada benda yang masuk maka tidak membatalkan puasa. Tak ada benda yang masuk. Macam seperti angin. Buka mulut dia, angin masuk, batal puasa tak batal puasa. Nah, ada, karena tak ada benda. Ada rasa tapi tak ada benda. Nah itu. Jadi tak apa. Kecuali kalau sampai berupa air, Anda semprotkan, masuk air dia masuk, batal dia. Ya. Kemudian apa ini? Dan malam kedua, ini apa ini? Sebentar ya. Saya pernah mendengar ceramah dikatakan Nabi SAW keluar sholat tarawih pada malam pertama dan malam kedua. Tapi pada hari ketiga Nabi tidak keluar melakukan sholat tarawih. Katanya tak menjawab. Saya minta Ustaz. Oh iya. Begini. Ini masalah tentang sholat tarawih. Oh ini masih ada satu. Dermah darah pada bulan Ramadan di siang hari. Dermah darah. Bentar ya. Orang yang sholat tarawih ya. Sholat tarawih. Ada orang sholat tarawih. Ini yang sudah ini dikumpulkan saja. Nanti ya. Nah, ini sudah. Orang yang sholat tarawih dikatakan memang dalam beberapa riwayat dikatakan dalam kitab Busyara Karim ataupun dalam kitab lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat di malam di bulan Ramadan. Kemudian lepas itu beliau ta'akhir, mengundurkan diri dia sehingga dia melakukan sholat di rumah beliau. Khasyatan ayyufrada alaihim ala ummati, karena khawatir akan difardukan kepada umatnya. Karena apa saja yang dilakukan oleh Rasul, apalagi sampai nak kumpul di masjid dan berjamaah, khawatir difardukan kepada umat dia sehingga umat tidak mampu melakukan. Sama dengan orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akulli sana. Orang tanya, haji itu ya Rasulullah, akulli sana, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah sakat, tidak jawab. Tanya lagi, ya Rasulullah, akulli sana ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Diam, Rasulullah tak jawab. Tanya lagi, ya Rasulullah, al-haj akulli sana, apakah melakukan haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Tidak jawab Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku jawab pertanyaanmu itu, maka akan difardukan haji setiap tahun nak berangkat haji. Bagaimana kita nak berangkat haji kalau kita tinggal di Madinah, di Mekah? Kalau orang Malaysia sekarang ada di Indonesia itu sudah tidak langsung bisa berangkat, jangka 10 tahun, 5 tahun daftar, sekarang 10 tahun baru bisa nak berangkat. Tapi kalau Malaysia saya tak paham lagi bagaimana, mungkin sama tak. Nah itu, jadi sholat tarawih intinya adalah sholat di malam hari. Nah, sholat di malam hari. Tentang sholat tarawih yang lebih jelas adalah dikatakan tarawih karena at-tarwih adalah istirahat. Setiap dia 4 rakaat dia salam, dia istirahat dan lain sebagainya. Nah, tarawih itu adalah sholat di malam hari. Waktu dia adalah selepas sholat isya. Jadi tarawih itu bukan masuknya isya. Banyak orang mengutamakan sholat tarawih daripada isya. Masuk, orang sudah sholat tarawih, langsung dia ikut sholat tarawih tapi belum sholat isya, langsung tarawih. Bagaimana tarawih? Tak ada tarawih bagi dia. Kenapa? Tarawih itu bukan masuknya isya, tapi setelah melakukan sholat isya. Nah ini perlu nih. Banyak orang mentiadakan sholat isyanya demi tarawih. Nah kalau ada orang mengerjakan tarawih 20 rakaat, ada juga yang biasa mengerjakan 8 rakaat. Kalau di sini saya tak paham lagi. Di sini berapa? Di daerah 20. Nah 20.
Nah, ada yang juga 8. Di Indon ada 20, ada 28. Nah, dikatakan oleh ulama dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti adalah orang yang ada sebagian ulama mengatakan orang yang melakukan ibadah tarawih 20 rakaat itu yang sempurna. Tapi orang yang tidak melakukan ibadah tarawih 20 rakaat dengan hanya 8, maka dia mendapatkan pahala 8 rakaat tersebut, bukan 20. Nah, karena al-amal biqadril fi'il, ada as-shawab biqadril fi'il. Orang yang melakukan ibadah itu, pahala itu dia dapatkan tergantung perbuatan kita. Kalau kita nak kerja sholat fardu, ya dapatnya 1. Sholat fardu sendiri. Kalau kita sholat berjamaah, maka dapat 27. Kalau kita sholat tarawih 20 rakaat, dapatnya 20. Kalau kita 8, maka kita dapatnya adalah 8. Itu pendapat ulama, kita hargai sesama. Ada juga yang mengatakan itu tidak ada yang 20. Karena Nabi SAW hanya sholat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan hanya 13 rakaat. Itu satu pendapat lain daripada riwayat Aisyah dan lain sebagainya. Tapi riwayat daripada Abdullah bin Abbas tidak mengatakan di dalam bulan Ramadan. Memang di luar Ramadan kebiasaan Rasul adalah sholat dengan melakukan sholat witir 11 rakaat. Tapi di dalam bulan Ramadan Nabi menambah lagi itu sampai 20 rakaat dalam beberapa riwayat lain. Inilah pentingnya daripada kita saling menghargai daripada beberapa pendapat. Kenapa? Antara sahabat dengan sahabat lain tak apa, kita nak pilih mana? Asalkan bukan setan yang kita ikuti. Nah, kalau kita setan yang kita ikuti yang tidak berdasarkan dalil para sahabat, para ulama yang mutabar yang sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang kita perlu hati-hati. Nah, ini. Kemudian apakah tanda Lailatul Qadar dan bagaimana cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tanda Lailatul Qadar dikatakan syu'a'uhu, dikatakan harinya lebih tidak mu'tadil, sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Cahaya pun tidak terlalu tidak terlalu terang, karena ketika Lailatul Qadar itu cahaya yang nampak adalah cahaya malaikat. Dan salnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, daripada itu adalah tanda dari beberapa Lailatul Qadar adalah ketenangan hati. Ada timbul ketenangan hati di hari itu. Terasa tenang hati kita nak beribadah, tidak ada risau, tidak ada perasaan macam-macam, sehingga menimbulkan ketenangan ibadah. Itu salah satu tanda daripada Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa lagi tuh? Ini sudah ya? Belum. Afwan. Adakah puasa orang yang menelan dahak yang tidak mulut? Nah, orang yang menelan dahak di dalam mulutnya. Dahak itu kata orang balgom ya. Balgom, nukhamah. Nah, orang yang menelan dahak itu dalam beberapa kitab dikatakan, baik itu dalam kitab Kifayatul Akhyar atau dalam kitab yang lain, adalah menelan dahak. Ada tafsir, di tafsir menelan dahak. Dikatakan orang yang menelan dahak ketika dia mampu mengeluarkan tapi dia tidak mengeluarkan sehingga masuk ke perut dia, maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ketika dahak dia masih di dalam, dia susah tidak bisa nak mengeluarkan, dia pun tidak bisa menahan sehingga masuk ke dalam, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mampu mengeluarkan, kemudian dia tidak mengeluarkan daripada dahak tersebut, dia telan itu dahak itu, maka itu bisa membatalkan puasa dia. Itu. Kemudian ada beberapa ulama mengatakan, apakah hukum kita menjauhi saudara kita yang tidak berpuasa atau kita tidak berbuat baik? Oh iya. Maksudnya begini, mungkin di dalam bulan Ramadan orang tidak berpuasa atau tidak berbuat baik. Kita tidak berbuat baik karena dia tidak berpuasa, gitu ya? Ya. Ada tujuan 2. Ada orang yang menjauhi saudara Islam karena benci. Ada orang yang menjauhi orang Islam karena cinta. Cinta bagaimana? Kamu kalau tak puasa, saya tak mau dekat sama kamu. Berarti ini menjauh karena Allah. Kamu kalau tidak meninggalkan kebiasaan buruk itu, saya tidak mau dekat sama kamu. Ya sudah, saya akan melakukan kebaikan, tapi asal kau dekat sama saya. Itu pendidikan. Tapi kalau dia menjauh karena benci, saya tak suka orang itu karena dia macam ini suka. Bukan karena sifat dia yang melanggar aturan Allah. Maka orang tersebut seperti ini tidak sepatutnya kita menjauhi saudara kita fauqa salah sayam di atas 3 hari. Nah itu. Jadi kalau orang yang menjauhi karena ingin mendidik dia, semacam karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kita jauhi, kita didik dia, maka tak apa. Tapi untuk mendasehat kepada dia supaya tidak melakukan hal tersebut. Hati-hati, banyak pemuda
Orang yang masih muda 15 tahun, 20 tahun di bulan Ramadan dia buka puasa di siang hari bulan Ramadan. Banyak. Sampai dia tampakkan sama saudara-saudara dia. Coba lihat saya tak puasa. Siapa yang nak larang saya? Tak ada. Menampakkan keangkuhan di dalam bulan Ramadan. Dikatakan ayyuhal mu'min, ada seorang dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ada orang yang menghormati, ada orang Majusi, ra'a ibnahu ya'kul fi nahari Ramadan. Ada orang Majusi, orang yang tak beragama Islam, dia melihat anak dia makan di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya dia pukul anak dia. Dia pukul anak dia. Ketika dia pukul anak dia, orang tua ini mata ba'da dzalik semua. Mati sepekan setelah itu dia mati. Fara'ahu alimul balad, fara'aha alimul balad. Orang yang alim di negeri itu melihat kepada orang tersebut. Ternyata dia tidak disiksa, dia dilihat berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Bukankah engkau ini Majusi? Kenapa engkau bisa mendapatkan kenikmatan hal tersebut?" Dijawab oleh beliau, dijawab oleh dia, "Karena menjelang wafatku, hadarat wafati, akramani Allah bil Islam li ajli hurmati syahri Ramadan." Allah Subhanahu wa taala menjelang wafat saya, menjelang habis nyawa saya nak menghadap Allah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan saya kemuliaan masuk Islam karena saya menghormati bulan Ramadan. Nah, itu. Hati-hati, banyak orang Islam tidak menghormati bulan Ramadan, khawatir Islam yang ada di hati kita Allah cabut karena kita tidak menghormati bulan Ramadan. Orang yang bukan Islam dia hormat bulan Ramadan, Allah kasih dia penghujung umur dia, Allah kasih dia hidayah untuk masuk Islam sehingga dalam kenikmatan. Semoga Allah jadikan kita orang yang beradab di bulan Ramadan. Amin amin. Kemudian apa ini? Oh iya. Ayah. Salat sunnah apakah yang dikhususkan untuk kita beribadah pada malam waktu qiyamul lail? Berapa rakaat yang afdal? Nah ini, pertama, salat qiyamul lail baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Salat yang baik yang kita lakukan dikatakan oleh at-tahajud. Pertama tahajud, rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan kita lakukan. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Adalah mengisi salat di malam hari adalah termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salat itu adalah salat tahajud. Kenapa tahajud dikatakan tahajud? Karena diambil dari kata minal hujud. Apa itu hujud? Adalah orang yang bangun dari tidur. Orang yang bangun dari tidur itu sudah dikatakan salat tahajud. Jadi tahajud itu lepas tidur baru dikatakan tahajud. Kalau belum tidur bukan dikatakan tahajud. Karena tahajud diambil dari hujud. Hujud itu adalah orang yang bangun dari tidur. Adalah sholat tahajud. Kemudian lepas sholat tahajud kita 2 rakaat. Kita lakukan sholat witir. Kita bisa sholat witir 3 rakaat. Ataupun kita lakukan sholat witir dengan 11 rakaat. Mana-mana yang bisa kita istiqomahkan. Bukan nilai banyaknya dia. Ada orang sholat sekarang. Saya sholat tarawih malam ini 11 rakaat. Besok tak ada sholatnya lagi. Kenapa? Langsung ambil banyak. Setan itu pintar. Setan itu suka menggoda orang. Zayyinul lil murid, dia menghiasi murid, orang yang ingin dekat sama Allah. Dia dengar kat masjid, kat musalla, oh Rasulullah sholat 11 rakaat. Malam ini tak pernah sholat witir, langsung sholat 11 rakaat. Allah. Tunggu 1 minggu orang itu akan tinggalkan itu. Bosan, payah capek dah 11 rakaat. Kenapa? Karena tak ada pondasi. Orang bangun rumah tak bisa langsung lantai 2, lantai 3. Ada pondasi dulu. Kalau sudah membiasakan 2 rakaat naik 4 rakaat. Sudah biasa 4 rakaat naik 6 rakaat. Sudah mampu 6 rakaat naik selanjutnya dan selanjutnya. Menurut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah yang bisa diistiqomahkan bukan banyaknya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksarukum amala, bukan yang paling banyak amal. Tahsinul amal kata ulama memperbaiki amal ibadah 2 rakaat tapi baik, khairum lebih baik daripada min taksiril amal, lebih baik daripada memperbanyak amal tapi tidak baik dalam pelakuannya. Nah itu. Kemudian salat witir itu 3 rakaat atau selanjutnya terserah dari kadar kemampuan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat daripada
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraga qiyamul lail. Kata Rasulullah sama Abdullah, ya Abdullah, kamu jangan seperti orang itu, malam ini dia bangun, besok tidak bangun. Malam ini dia salat witir, besok dia salat witir, dia tinggalkan. Kenapa? Mungkin dia tidak mampu, malam ini 11, besok sudah tak ada. Kenapa? Langsung banyak. Jadi pelan-pelan, ya. Yang penting istiqamah. Istiqamah khairum min alfi karamah. Adalah kalau Anda ingin lihat orang itu baik atau tidak, lihat pada istiqomahnya, bukan daripada kekeramatan dia. Orang ini bisa tahu hati orang ini bisa jalan di atas air, orang ini punya keistimewaan. Tidak. Kalau Anda ingin melihat orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, lihat keistiqomahan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian soalan kedua, saya difahamkan agar jangan terlalu tamak memperbanyakkan ibadah karena sih amal-amal risau semangat awal-awal saja, nah akhir kita kurang beribadah. Oleh demikian apakah yang usaha bisa diutamakan? Apakah amalan yang nah ini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, ketika beramal harus pelan, jangan langsung banyak, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tak boleh langsung banyak. Kenapa? Khawatir malal, bosan. Nah, kemudian dianjurkan ibadah amalan hari atau beribadah baca Al-Quran atau ibadah lain. Amalan yang bagus kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan adalah perlunya memperbanyak macam-macam ibadah. Nah, macam kita nak makan tuh, kalau kita ke kedai ada ikan, ada telur, ada sayur, ada daging, ada ini. Nah, kalau kita tiap hari makan ikan saja bosan. Buka puasa ini tiap hari ikan saja, tak beli makanan, tak ada kue, tak ada daging, tak ada ini, tak ada. Nah, tapi ketika bermacam-macam, maka akan menimbulkan semangat untuk menambah. Ini lawan ala kata. Jadi karena dalam Al-Hikam dikatakan Allah Subhanahu wa taala alimal haq. Allah tahu bahwasanya fikal malal. Allah tahu dalam diri kalian ada sifat bosan. Manusia itu cepat bosan. Ya, cepat bosan. Kalau baru dia suka, tapi kalau sudah agak lama bosan. Itu sifat manusia. Maka ketika Allah tahu pada diri kita ada sifat bosan, maka lawana laka ta'ah, maka Allah berikan kepada kalian berbagai macam ibadah. Jadi isilah malam itu ada Quran, ada sholatnya, zikir, ada Qurannya, ada sholawatnya, ada istighfarnya dicampur sehingga menimbulkan kita akan mendapatkan setiap amalan itu ada nilai tersendiri. Nah, kemudian apa lagi ini? Oh, masih banyak ini saya bilang. Nah, batal tak ibadah kita kalau kita riak bangga diri dengan ibadah yang kita lakukan. Contohnya kita sedekah tapi kita beritahu orang. Ya, sebentar, saya riak dulu ya. Riak di dalam melakukan ibadah. Memang di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Muraqil Ubudiyah atau Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali mengatakan adalah orang yang memperbanggakan amal ibadah dia di hadapan Allah adalah orang tersebut ternyata itu berarti dia telah membuang daripada pahala daripada ibadah dia. Kenapa? Karena dia sudah bangga. Bangganya itulah yang akan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Maka dari itu riya ini hati-hati, penyakit riya, dengki, hasud, hal tersebut adalah perlu kita jauhi di bulan Ramadan karena ini mampu menghilangkan daripada kesempurnaan pahala bulan Ramadan. Ini perlu dihilangkan. Kemudian seperti kita sedekah tapi bagi tahu orang lain. Orang sedekah bagi tahu orang lain ada dua tujuan. Satu tujuan untuk bangga diri, satu tujuan untuk supaya dia nak menyumbang juga. Nah, dia aman. Contoh, dia sudah saya nak bagi tahu dia, insya Allah hati saya tak akan riak. Saya nak bagi tahu dia karena saya tahu orang ini dia punya banyak harta tapi dia tak pernah menderma ke masjid. Saya bagi tahu dia. Saya ini coba lihat, saya ini punya harta sikit tapi saya sumbang kat masjid, begini banyak dia. Kamu banyak harta tapi tak sumbang, supaya dia sumbang tak apa kita tujuan untuk bagi tahu. Tak apa kita bagi. Banyak orang meninggalkan, saya tak mau sedekah karena saya takut riak, itu sudah riak. Itu sudah riak. Saya tak mau ke masjid, saya tak mau hadir kat masjid. Nanti orang bilang, oh ini riak mau dikata dia rajin kat masjid, akhirnya dia tak ke masjid, itu sudah riak. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nasi riya, meninggalkan amal karena manusia itu sudah riya. Jadi amal saja.
Bagaimana cara menghilangkan? Sedekah saja. Kemudian kita niat, ya Allah, aku keluarkan sedekah ini ikhlas karenamu ya Allah. Niatkan dulu. Jangan awal niat sedekah. Saya nak tampakkan sama orang, coba lihat sedekah saya banyak. Ini dari niat awalnya sudah salah. Tapi kita ketika bersedekah sudah kita niat awal kita adalah niat untuk berbuat baik. Nah itu. Kemudian ayyuhal hadirun, apakah kita gabungkan puasa Ramadan apakah boleh kita gabungkan puasa Ramadan dengan puasa qada? Puasa Ramadan, puasa qada. Qada apa dulu nih? Qada sunnah? Kalau puasa Ramadan tak boleh gabung. Puasa Ramadan ini kita nak puasa nih, malam besok kita puasa, nak gabung dengan puasa qada tak boleh. Tak boleh kita gabung. Tapi kalau menggabung puasa di luar bulan Ramadan, contoh hari ini hari Isnin. Contoh hari ini hari Isnin. Hari Isnin itu sunnah untuk berpuasa hari Isnin, ya. Kemudian kita nak mengqadha puasa kita. Saya bulan Ramadan saya tinggalkan puasa. 1 hari saya tinggalkan, saya nak qadha puasa saya ini. Nah, boleh kalau kita niatkan dua-dua. Dalam kitab I'anatul Talibin daripada karangan Imam daripada Abu Bakar Syata mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin, innawahuma, kalau puasa qadha Ramadan digandeng dengan niat puasa sunnah maka hasalah kedua-duanya dapat. Tapi dalam kitab Al-Majmu' lil Imam An-Nawawi dan diikuti oleh Imam Al-Asnawi bahwasanya puasa yang digandeng dua tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tidak ada, tak boleh. Tak boleh. Itu menurut dalam kitab Al-Majmu' diikuti Imam Al-Asnawi. Tapi Imam Mutaakhirin mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin kalau kedua-duanya diniati, saya nak puasa qadha bulan Ramadan juga puasa hari Senin karena bertepatan, maka kedua-duanya dapat kalau diniati ini. Kemudian apa lagi nih? Selama ada batal puasa jika menggorek telinga. Menggorek telinga. Menggorek telinga tak apa menggunakan, tak apa. Menggorek telinga tak apa. Kemudian salam Musa, bagaimana yang dikatakan syaitan dirantai pada bulan Ramadan? Oh iya, idza jaa Ramadan guligati syayatin. Setelah datang bulan Ramadan guligati syayatin, maka syaitan akan dibelenggu. Syaitan akan dibelenggu, tapi masih banyak orang tak puasa. Siapa yang nak goda dia itu? Yang menggoda dia itu adalah diri dia sendiri, yaitu nafsu dia, kebiasaan buruk yang dia lakukan di bulan Rajab, kebiasaan buruk yang dia lakukan di bulan Sya'ban, dia biasakan sampai masuk bulan Ramadan sehingga dia tergoda dengan nafsu dia sendiri. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Ada dua yang mengganggu, yang memberi waswas pada hati seseorang. Apa itu? Jin dan manusia. Jadi setan manusia itu kadang bisa menjadi setan. Jin juga bisa dikatakan setan. Siapa yang berperilaku buruk maka bisa dikatakan setan. Nah, bukan orangnya yang setan, sifat dia yang menyerupai setan. Jadi setan benar dibelenggu, tapi nafsu berada dalam diri kita. Dikatakan tawak nafsak, hati-hati dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Baina jambaik. Hati-hati dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Fa innan nafsa akhbas min sab'ina syaitana. Karena nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Nah, nafsu ini bahaya juga. Kadang nafsu iblis dia datang macam mana bisa. Maka untuk menghilangkan itu biasakan sebelum masuk bulan Ramadan, kebiasaan buruk itu sudah kita hilangkan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, ini kemudian apa lagi nih? Salat tarawih bagusnya. Ini sudah ya? Ini sudah. Ini belum. Masya Allah. Saya kira cukup dulu ini ya, karena sudah jam. Ya. Assalamualaikum, ya, salat tarawih bagusnya atau afdalnya buat 8 atau 20 rakaat. Kenapa? Nah, ya. Paling afdal salat tarawih 8 atau 20, paling afdal 20. Dalam kaidah fikih dikatakan makan aksaru fi'lan aksaru fadlan. Yang paling banyak perbuatan dia, maka itu lebih banyak fadilahnya. Sikit perbuatannya, sikit juga dapatnya. Bagaimana nak kerja sikit mau nak banyak? Bagaimana mau? Maka perlu aksaru filan aksaru fadlan. Orang yang melakukan ibadah banyak, dia lakukan 20 rakaat lebih banyak, maka dia akan lebih banyak untuk mendapatkan daripada pahala. Dengan syarat apa yang dilakukan itu masih sesuai dengan kadar dan sunnah dan syariat dan tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian afwan. Ustaz Yasina minta ditutup. Apa ini? Oh iya, apa ini? Assalamualaikum ya. Oh.
Ini kayaknya sudah ada sebagian yang sudah sama ya. Kalau kita puasa kita terlupa niat pada waktu pagi, bisa batal puasa kita. Nah ini insya Allah nanti sebagian ini akan dijawab lain waktu ya. Insya Allah nanti sisa pertanyaan ini nanti bisa dilanjutkan oleh Syekh ataupun yang berada di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah dalam majelis ini Allah bagi kita panjang umur insya Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita kesehatan zahir dan batin. Allah bagi kita dalam kekuatan iman dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah muslimin muslimat pengisian kepada program daurah Ramadan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan panduan yang baik untuk kita jadikan bekalan melangkah masuk ke bulan Ramadan nanti insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, malam besok kita ada kuliah sambungan kuliah sirah nabawiyah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yusuf Awang. Kita dah masuk kepada peperangan Badar ya. Malam besok akan dibahaskan i'tibar daripada peperangan Badar pada malam besok. Jemputlah tuan-tuan dan puan-puan malam besok. Kita mula dengan solat maghrib berjamaah. Kemudian hari Rabu kuliah saya di Taman Jali akan berjalan seperti biasa insya-Allah. Hari Khamis tuan-tuan jangan lupa dah, hari Khamis sebelah hari bulan kita ada majlis baca Yasin, tahlil arwah, solat hajat dan juga kenduri kesyukuran untuk kita sama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan ni. Kita akan adakan majlis baca Yasin, tahlil, doa selamat, sembahyang hajat insya-Allah supaya kita semua dapat melangkah masuk dalam bulan Ramadan tahun ini dengan lebih baik dan lebih sempurna daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi bawalah keluarga, anak isteri tuan-tuan, ajak kawan-kawan. Kita akan buat kenduri malam Jumaat ni. Lepas selesai solat Isyak berjamaah, kita ada jamuan kenduri kesyukuran. Ya, jemput semua. Jangan lupa tu saya masak banyak tuan-tuan, sekok lembu 110 kilo untuk 1000 orang lebih. Jadi tuan-tuan jangan tak main pula kan. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan bawa keluarga kita semua hadir pada malam Jumaat nanti insya-Allah. Dan hari Sabtu 13 hari bulan kita ada sambungan pengajian kitab Mastika Hadis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Nasir. Hari Sabtu 13 hari bulan. Kemudian hari Selasa 16 hari bulan kita ada sekali lagi majlis sambut puasa Ramadan ni bersama dengan Baba Khairul. Ya, 16 hari bulan hari Selasa. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita pada malam ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Nur Qasim di atas pimpinan dan bimbingan beliau pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa-masa yang akan datang dengan